Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. Para hadirin dan hadirat, wabil khusus syukur muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan, Allah selamatkan hidup kita, keluarga dan keturunan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Allah anugerahkan kepada kita bisa berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin syukur muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan ta'lim kita pada malam hari ini kita akan membahas mengenai fikih. Kita sudah membahas mengenai akhlak, yaitu akhlak kepada kedua orang tua, yaitu dalam surah Al-Isra. Kemudian juga kita sudah membahas mengenai masalah furu'ul akidah, salah satu masalah pembahasan akidah, yaitu bagaimana nasib orang tua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah keduanya itu di surga atau di neraka? Dan kita tegaskan lagi di dalam ta'lim ini bahwa yang kita yakini Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita pegang bahwa ayahanda dan ibunda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah selamat di alam akhirat dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah keyakinan kita dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dalam kesempatan kali ini dan barangkali pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas, khususnya kita akan khususkan masalah kurban. Jadi jangan sampai hanya orang-orang yang sudah berumah tangga atau sudah dewasa atau sudah tua gitu, orang tua kita saja yang mengerti, tetapi para remaja juga harus mengerti. Karena kedepannya mudah-mudahan para remaja ini yang jadi panitia kurban ya. Siap kan insyaallah? Insyaallah. Nah, jadi panitia kurban ini, orang tuanya tinggal lihatin aja. Dan tentunya sebelum jadi panitia kan harus paham. Ya. Nah, nanti di awal dari hari ini, insyaallah selasa depan kita akan membahas masalah kurban sampai dengan Idul Adha. Mudah-mudahan sekitar 2 pertemuan kalau tidak salah. Pada hari ini kita buka dengan hukum salatil Jum'ah dalam salat ini. Insyaallah Idul Adha tahun ini kalau melihat penanggalan itu akan jatuh pada hari Jumat. Kita sudah bahas ini, tetapi kita pertegas lagi, kita ingatkan lagi bagaimana hukum salat Jumat yang bertepatan dengan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Secara ringkas ada 2 pendapat ikhtilaf al-ilm fi man shalla al-Id hatta tasbutu anhu al-Jum'ah idza kana fi yawmin wahid ala qawlain. Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang salat ini apakah jatuh atau gugur darinya kewajiban salat Jumat jika hari Jumat dan hari raya itu berbarengan. Ada 2 pendapat. Yang pertama, qaul awal ta'ala tasbut. Pendapat yang pertama mengatakan tidak jatuh atau tidak gugur kewajibannya. Artinya tetap wajib salat Jumat. Wa huwa mazhabul jumhur. Dan ini adalah mazhabnya jumhur ulama. Jadi kalau disebut jumhur artinya mayoritas. Jumhur apa artinya? Mayoritas. Mayoritas ulama
berpendapat tetap wajib sholat Jumu'ah. Siapa yang berpendapat seperti ini? Pendapatnya adalah Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Jadi jumhur ulama semuanya mengatakan tetap wajib sholat Jumat. Wabihi qala aktsarul fuqaha, dan ini adalah pendapat mayoritas ahli fikih. Dalilnya mana? Dalilnya adalah kalau dari Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Dalilnya surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ini yang di dalam suaranya jelas nggak? Kurang? Jelas? Jelas. Al-Jumu'ah ayat 9. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Jika dipanggil untuk sholat pada hari Jumu'ah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah, menegakkan sholat Jumu'ah. Yang kita pahami dari ayat ini, annahu lam yakhussa yawma 'idin min ghairihi. Dalam surat Al-Jumu'ah ini kalau kita perhatikan, jika dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, pada hari Jumu'ah. Jadi kita nggak bedakan Jumu'ah itu hari raya atau bukan hari raya. Apa yang dilakukan? Fas'au ila dzikrillah, berangkatlah sholat Jumu'ah. Jadi dalam ayat ini tidak dibedakan hari raya atau bukan hari raya. Semuanya sama. Kalau sudah dipanggil untuk sholat Jumu'ah, bersegeralah untuk hadir di masjid untuk melaksanakan sholat Jumu'ah. Ini dalil pertama yang dikemukakan oleh mayoritas ulama atau jumhur ulama. Jadi yang ikut di majelis aswaja ini jangan sampai nggak ngerti jumhur. Jumhur itu orang mana gitu? Jangan. Jumhur itu mayoritas ulama. Aneh mengingatkan dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau masalah fikih kita pegangnya siapa? Siapa yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam fikih? Ada berapa mazhab? 4 mazhab Ahlus Sunnah dalam fikih. Ya, mazhab Ahlus Sunnah dalam masalah fikih. Ada berapa? 4. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Keempat-empat ini adalah a'immatu ahli sunnati wal jamaah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini imamnya ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita mengaku ahlus sunnah wal jamaah, maka berimamlah dengan salah seorang dari mereka. Baik dong? Baik. Jadi kalau mengaku ahlus sunnah, nggak mau berimam dengan salah satu dari beliau-beliau ini, maka bukan ahlus sunnah wal jamaah. Lalu ada yang mengatakan, Imam Bukhari, kok Imam Syafi'i nggak ngambil dalil dari Imam Bukhari? Masih ingat pelajarannya? Siapa yang lebih dulu lahir? Imam Syafi'i atau Imam Bukhari? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ya. Bagaimana mungkin Imam Syafi'i ngambil dalil dari orang yang belum lahir? Dan coba lihat Imam Bukhari pun madhabnya Imam Syafi'i. Imam Muslim madhabnya Imam Syafi'i. Karena itu semua adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi antum yang hadir di sini, insya Allah mengamalkan madhab Imam Syafi'i. Insya Allah kita masuk dalam ahlus sunnah wal jamaah. Kalau mengikuti madhab Imam Syafi'i, apakah berarti kita tidak mengikuti Rasulullah? Kalau kita ikut madhab Imam Syafi'i, berarti kita nggak ikut Rasulullah gitu. Kenapa nggak langsung aja ke Rasulullah? Kalau kita ikut madhab Imam Syafi'i, kita ikut Rasulullah nggak? Ikut nggak? Ikut. Buktinya mana? Masih ingat pelajaran sanad ilmunya Imam Syafi'i? Masih ingat ya? Sampainya kemana? Sahabat. Kan begitu. Sahabat berarti dari siapa? Rasulullah. Jadi kalau kita ikut Imam Syafi'i, kita masuk ke sanadnya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Baik dong. Kalau ada yang bilang, kenapa nggak langsung saja ke Rasulullah? Masya Allah. Kita ini sekarang mau langsung ke Nabi, bagaimana caranya? Betul nggak? Betul. Kalau melalui orang, orangnya harus terpercaya, ya, bukan orang yang sembarangan. Sampai detik ini belum ada yang menandingi keilmuan Imam Baghdadi. Karena beliau adalah imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dalil yang pertama. Kemudian ada juga dalilnya. Qala Abu Ubaid, "Tsumma syahidtu ma'a Utsman bin Affan, fa kana dzalika yawm al-jum'ati fa shalla qabla al-khutbah, thumma khataba fa qala ya ayyuhan nas, inna hadha yawmun qad istama'a lakum fihi 'idan, faman ahabba yantazir al-jum'ata min ahli al-'awali falyantazir." Suatu hari Sayyidina Utsman bin Affan mau khutbah Jumat. Kebetulan hari raya Id. Nah, di sini tidak dijelaskan ya apakah Idul Fitri ataukah Idul Adha. Kata Sayyidina Utsman ini beliau mengatakan Faman ahabba yantazir al-jum'ah dan awali fal-fajr. Kalau ada yang mau nunggu sampai waktu Jumat, silakan. Ini khusus kepada ahlul awali. Ahlul awali itu penduduk yang jauh jaraknya, yang tinggal di puncak-puncak gunung. Ya. Kenapa selalu nunggu? Karena bolak-baliknya susah, jauh, begitu. Paham tuh? Paham. Kalau sekarang ada mobil, ada motor, zaman dulu nggak ada. Ya. Masjid itu terkonsentrasi di Masjid Nabawi untuk sholat Id. Begitu. Di lapangan di dekat Masjid Nabawi ada namanya dekat Masjid Al-Ghamamah. Begitu. Nah, jadi ada kesulitan untuk kembali ke masjid pada waktu itu. Jadi antum nanti jangan ragu kalau ada yang bilang kalau hari raya Id pada hari Jumat, nggak usah sholat Jumat, nah, gitu kan? Antum jangan ragu-ragu. Buat kita mazhab Imam Syafi'i, kalau besok Idul Adha, tetap nggak kita sholat Jumat? Kalau ada yang bilang nggak usah, gimana? Silakan. Ya, mungkin dia mazhabnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Yang mengatakan boleh nggak Jumat adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau tiga mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i bilang tetap wajib sholat Jumat. Baik dong. Nah, latar belakang ada yang mengatakan jatuh kewajiban sholat Jumat ketika berbarengan dengan sholat Id. Di sini dijelaskan ahlul awali, ada orang yang sholatnya itu di Masjid Nabi, tapi rumahnya itu jauh, luar biasa jauh. Sehingga ada kesulitan kalau dia setelah sholat Id pagi kan, sholat Id kan pagi, dia balik ke rumahnya kan jauh tuh, balik lagi ke masjid itu jauh. Nah, jadi dengan latar belakang itu Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan yang mau tunggu silakan, maksudnya nggak usah pulang, habis Id tunggu aja sampai sholat Jumat, nah rumahnya jauh. Yang kalau mau nunggu, wa man ahabba an yadrib faqad adintulah. Yang mau pulang juga silakan dan nggak usah balik lagi kemana? Ke masjid. Itu buat siapa? Buat kita berlaku nggak itu? Hah? Kalau ada yang mau nunggu sampai Jumat silakan tunggu. Kalau ada yang nggak mau nunggu silakan pulang. Nggak usah balik ke masjid. Bener nggak gitu? Nggak bener. Antum sini susah nggak? Nggak. Naik motor, naik mobil, naik angkot, bisa mampir beli apa, nyaman. Nah, kalau ahlul awali memang masyaqqah, ada kesulitan untuk kembali kemana? Ke masjid. Jadi ada tanya antum, apa sebabnya dibolehkan untuk sebagian kalangan setelah sholat Id tidak sholat Jumat? Sebabnya apa?
Ahlul awali. Kenapa ahlul awali boleh nggak balik ke masjid lagi untuk Jumat? Karena ada masyaqqah. Ada apa? Masyaqqah. Jadi jawabannya satu. Karena masyaqqah. Apa masyaqqah itu? Kesulitan. Ada tanya lagi. Kenapa ahlul awali boleh nggak sholat Jumat setelah sholat Id pagi-paginya? Satu kata dia jawabannya apa? Masyaqqah. Apa masyaqqah? Kesulitan. Satu. Kemudian jamaah rahimakumullah, subhanal muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kedua. Annahu yasqutu wujubu huduril jum'ati liman hadara salatan Id wa in kana yajibu 'ala al-imami iqamatuha wa hadha madhhabul Hanafilah. Pendapat yang kedua mengatakan kalau sudah sholat Id maka gugurlah kewajiban menghadiri sholat Jumat. Dengan catatan orang itu tetap wajib sholat zuhur. Jadi jangan sampai udah sholat Id nggak sholat Jumat, nggak sholat zuhur. 12 itu namanya. Tetapi bagi imam tetap wajib melaksanakannya. Jadi kalau misalkan masjid ini melaksanakan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, umpamanya ya, masjid ini mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, pagi ngadain sholat Id, habis itu pulang. Nanti begitu mau masuk waktu Jumat, imam tetap ngadain sholat Jumat. Yang lainnya boleh sholat, boleh enggak. Begitu. Kalau mazhab Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau Imam Syafi'i tetap kita wajib sholat Jumat, kecuali yang betul-betul ada masyaqqah. Paham kan? Ya. Dan ini juga dalilnya, ini ada dalil dari Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syami. Suatu hari Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada Zaid bin Arqam, qala asyhadta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idaini ijtama'a fi yaumin. Apakah engkau pernah sholat bersama Rasulullah SAW di suatu hari di mana dua Id bergabung? Dua Id ini maksudnya apa? Satu Idul Adha, coba perhatikan, dua Id bergabung, bisa nggak? Kalau Idul Fitri, Idul Adha nggak bisa, kan begitu? Nah maksudnya dua Id bergabung ini apa? Idul Fitri atau Idul Adha dengan sholat Jumat. Sebab hari Jumat itu Idul Mukmin. Hari Jumat adalah hari rayanya umat Islam yang sifatnya mingguan. Jadi dalam hadis ini ijtama'a fi yaumain, dua Id berkumpul satu hari. Maksudnya adalah hari raya berbarengan dengan hari Jumat. Makanya kalau hari Jumat, ya pesan sama antum nih, apalagi anak-anak mudanya. Kalau hari Jumat itu istimewakan antum, ya. Yang istimewakan hari Jumat di dunia, Allah istimewakan nanti antum di akhir. Pada hari Jumat. Kenapa istimewa? Pada hari Jumat Allah istimewakan seluruh penduduk surga. Bahkan ada sekelompok di antara penduduk surga yang Allah lebih istimewakan lagi. Penduduk surga yang lain nggak dapat, khusus orang-orang pilihan dari penduduk surga. Apa yang diberikan oleh Allah? Mereka diundang oleh Allah untuk bisa menatap wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menatap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang menatap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh kenikmatan surga tidak ada lagi rasanya. Karena kenikmatan tertinggi adalah menatap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu bagi orang-orang yang memuliakan hari Jumat. Makanya kalau hari Jumat jangan sampai nggak mandi sebelum berangkat sholat Jumat. Kalaupun umpamanya terkendala, yang afdol memang sedekat-dekatnya dengan waktu Jumat. Tapi kalau yang sekolah, umpamanya yang kerja, yang nggak bisa mandi, wah, saya kemungkinan nih Jumat nanti ini mau Jumat nggak bisa mandi. Pas paginya niatin, ya, sholli
Nawaitul husna yaumil jum'ati sunnatan mandi. Kalau nggak niat, nggak ada pahala. Harus diniatin. Saya mau mandi Jumat. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya mau mandi sunnah Jumat. Begitu aja dapat pahala. Itu pesanan itu. Dari muda biasa ini. Ya. Usahain sebelum berangkat Jumat mandi. Dan pantang remaja aswaja datang Jumat nunggu khotbah atau nunggu kelar khotbah. Pantang itu nggak boleh. Ya, istimewakan hari Jumat itu. Istimewakan. Sebelum khotbah datang. Pada saat khotbah usahakan jangan tidur. Ini baru khotibnya assalamualaikum. Terpulas. Begitu ngomel lagi. Mulai besok saya nggak mau sholat di masjid ini. Kenapa? Nggak ada khutbah. Masa langsung sholat? Kalau cuma apa ini marah-marah mereka ini? Padahal pas sebelum khotibnya khutbah, dia ini apa? Bangun. Salah siapa itu? Baik dong. Baik. Jadi ada berapa pendapat? Dua pendapat. Nah, kemudian kita lanjutkan hadis Muawiyah tadi. Kata Zaid bin Arqam, katanya saya pernah bersama Rasulullah sholat Jumat, sholat Id juga, atau hari raya Id di hari Jumat. Bagaimana Rasulullah melakukannya? Shallal Ida tsumma rakhasa fil Jum'ah. Beliau melaksanakan sholat Id, kemudian beliau memberi keringanan untuk tidak sholat Jumat. Faqala man syaa an yusalliya falyusalli. Barang siapa yang mau sholat Jumat, silakan sholat. Begitu kira-kira. Tapi mana yang kita amalkan? Yang kita amalkan adalah meskipun hari Jumat kita tetap sholat. Dan meskipun hari Jumat kita sholat Id, kemudian tetap sholat Jumat. Baik dong? Ya. Jadi mudah-mudahan dengan taklim ini insya Allah kita semakin yakin, tidak ragu-ragu lagi. Ya. Kemudian juga dalam beribadah kita betul-betul didasari dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya kita akan mulai masuk pada pembahasan mengenai al-udhiyah, mengenai berkurban. Ada yang bertanya di sini. Yang belum pernah kurban sampai sekarang, bukan orang tua ya, antumnya. Tunjuk tangan. Yang belum pernah kurban, tunjuk tangan. Jangan malu-malu. Tunjuk tangan yang belum tinggi, yang tinggi. Tuh, kelas. Ambil semuanya ya. Kenapa antum nggak korban? Belum punya duit. Nggak punya duit? Berapa harga kambing berapa? 2,5 juta. 2,5 juta. Bagi setahun. 2 juta bagi setahun. 2,5 juta bagi setahun berapa? Hah? 200.000 sebulan. 200.000 sebulan ya? Kan 12 bulan. 2,5 juta. Kan kita 200.000 sebulan. 200.000 bagi sebulan. Bagi 30 hari. Berapa duit? Atau bagi seminggu dah 50.000. Betul nggak? 50.000. Yang bisa disisihin duit jajan, sisihin dari sekarang. Itu targetnya kita nanti belajar taklim. Ini dari remaja, jangan nunggu udah nikah baru korban, jangan nunggu udah punya cucu baru korbannya. Dari sekarang itu biasain. Di zaman Rasulullah nggak ada yang nggak korban. Yang muda, yang tua, mana anak kecil doang yang enggak. Tapi semuanya pada korban. Saking banyak yang korban, panitia nggak ada. Akhirnya korban di rumah. Karena semua rumah itu korban gitu. Nah, coba saya bisa nabung beli handphone. Berapa harga handphone? Hah?
Harga handphone paling murah berapa? 3 juta. 3 juta. Bisa kita beli handphone. Kenapa nggak bisa ini? Hewan kurban. Baik dong. Kalau perlu cari kaleng kongguan yang dulu diisi rengginang. Bukan biskuit. Sering tuh kalau lebaran kongguan isinya rengginang. Monde isinya geplak. Tahu monde? Tahu. Terus dibuka isinya geplak, enak kan? Kosongin tuh, kosongin, jadiin celengan. Dapat sisa uang, niatin betul untuk beli hewan kurban. Buktiin omongan aneh, kekumpul. Antum bukan nggak punya duit, belum niat. Betul nggak? Kalau udah niat kembali nggak? Nggak cukup setahun, 2 tahun. Masa kalah sama anak kecil? Ada anak SD bertiga patungan bisa beli sapi. Anak SD itu berapa? Niatnya udah muncul. Nah makanya di Majelis Aswaja ini, ayo sama-sama nanti mulai Selasa besok dan berikutnya sampai Idul Adha kita takdir ya hukum-hukumnya. Dengan harapan antum nanti termotivasi gitu. Dan nggak bakal antum itu kalau kurban nggak bakal duitnya kurang. Berkah ya. Berkah ya insya Allah. Berkahnya bukan ke antum doang, ke orang tua antum yang ngasih duitnya. Ya, yakin nggak bisa kurbannya antum nih? Kalau perlu ntar Aswaja kurbannya khusus Aswaja. Ada berapa orang di sini? Ada 14 orang. Ada 14 orang. Bisa 2 sapi insya Allah. Amin. Beneran ini? Yang motong ente? Gak bisa setahun, 2 tahun. Gak bisa 2 tahun, bangtan. HP ini 2 minggu ngumpul duitnya, betul? Insyaallah siap ya. Mudah-mudahan nanti walaupun belum semua, nanti mudah-mudahan tahun depan ada di antara antum yang sudah siap ikut kurban. Contoh nih saya udah ngumpulin duit nih 2,5 juta atau 3 juta beli kambing. Gitu. Kalau nggak kambing ikut patungan sapi itu doang. Begini, wah luar biasa berkahnya kalau kita menyisihkan rezeki kita untuk kurban. Mudah-mudahan tahun kita ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam keseharian kita dan mudah-mudahan bisa menguatkan akidah kita. Akidah apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Akidah yang kokoh, akidah yang kuat, akidah yang tidak goyah, akidah yang tidak akan pernah berubah. Sekarang nanti sampai akhir hayat kita. Insyaallah. Al-Fatihah. Alhamdulillah.